Ya, kami lanjutkan dengan apa yang terjadi di Yerusalem sebagai konflik dari Israel dan Palestina dengan terhubung langsung melalui sambungan telepon bersama jurnalis Kompas TV yang memantau situasi di Yerusalem dari maksud kami dari harian Kompas yang sekarang berada di Kairo, Mesir, Mustafa Abdurrahman. Mas Mustafa, selamat pagi waktu Indonesia Barat. Bisa diceritakan situasi saat ini di sana bagaimana? Selamat pagi, Mas. Selamat pagi ya. Halo, ya jelas. Jelas, silakan Mas. Halo, suaranya jelas ya? Agak gelombang ini. Enggak apa-apa, jelas di sini. Halo ya seperti kemarin kan komite teknis yang dibentuk lembaga rujukan keagamaan Palestina. Lembaga rujukan keagamaan Palestina itu adalah sebuah lembaga yang punya wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait keagamaan dan sekaligus dia punya wewenang untuk mengurus urusan keseharian Masjidil Aqsa. Ya. Dalam konteks isu Masjidil Aqsa, pimpinan politik Palestina pun juga tunduk pada lembaga rujukan keagamaan Palestina itu. Lembaga ini telah membentuk komite teknis pada hari Selasa lalu ya. Begitu Israel memutuskan untuk mencopot alat pemindai metan itu, lembaga ini langsung membentuk apa yang namanya komite teknis yang bertugas untuk mempelajari apakah keputusan Israel ini cukup atau tidak. Ya. Ternyata komite teknis itu bekerja cukup tepat. Kemarin sore sudah mengeluarkan laporan ya sesuai dengan tugasnya bahwa apa yang dilakukan Israel itu belum cukup. Karena hasil pemantauan lapangan dari komite itu masih banyak kendala-kendala di lapangan, ya, khususnya di sekitar atau di depan pintu gerbang Al-Asbad yang juga dikenal dengan pintu singa, dan juga pintu gerbang Al-Majlis. Dua pintu ini adalah dua pintu utama yang langsung punya akses menuju kompleks Masjid Aqsa. Ternyata masih banyak kendala yang dianggap mengganggu kebebasan beribadah warga Palestina dan warga asing lainnya di kompleks Masjid Aqsa. Seperti ini menurut laporan komite teknis itu adalah ternyata pintu-pintu di kompleks Masjid Aqsa itu masih banyak yang ditutup, tidak dibuka oleh Israel ya. Kemudian juga ternyata masih ada lorong-lorong besi yang masih belum dibongkar ya di pintu gerbang Asbad itu. Kemudian ada kabel yang berserakan, artinya kesimpulannya ini tidak bisa dengan situasi ini kita melakukan ibadah secara normal. Maka kemarin lembaga ini terpaksa berkomunikasi dengan pihak kepolisian Israel supaya segera membongkar atau membersihkan semua ini dari pintu gerbang Al-Asbad dan pintu gerbang Al-Majlis. Dan kalau ini tidak dilakukan, maka apa yang akan terjadi nanti pada hari Jumat, ini sekarang sudah hari Kamis seperti besok, ini kita akan bertanggung jawab, karena keputusan rakyat Palestina ini akan berjuang sampai titik ada penghabisan, sampai semua kendala di sekitar kompleks Masjid Aqsa itu hilang. Atau dengan kata lain, situasi kompleks Masjid Aqsa itu harus kembali pada sebelum tanggal 14 Juli. 14 Juli itu kan pas peristiwa tewasnya dua polisi Israel ya, yang ditembak oleh orang Palestina di kompleks Masjid. Kemudian pemerintah Israel langsung menutup kompleks itu. Kemudian beberapa hari setelah itu memasang alat pemindai metal. Ini tidak ada tawar lagi, tidak mau kompromi, harus kembali pada situasi sebelum 14 Juli. Ini keputusan terakhir rakyat Palestina ya, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga rujukan keagamaan Palestina tersebut. Artinya
pencopotan alat pemindai metal itu masih belum cukup. Dan situasi masih tegang. Dan hari ini sangat menentukan apa yang akan dilakukan oleh Israel. Hari ini kan masih petang di sini ya. Masih petang. Kita lihat nanti beberapa jam kemudian, beberapa jam kemudian, pagi atau siang nanti. Baik. Ini akan menentukan nanti apa yang akan terjadi pada hari Jumat besok. Baik. Baik, Mas Abdurrahman, Mas Mustafa, terima kasih. Mustafa Abdurrahman dari Kairo, Mesir. Apa yang dilakukan dengan adanya lembaga rujukan keamanan ke Palestina? Saya rasa ini sesuatu yang menarik untuk kemudian bisa melakukan hal-hal paling tidak sudah dicabut metal detector. Anda melihat seperti apa? Ya, ini bayangkan dari penjelasan Mas Mustafa tadi, kalau di hari Jumat belum seluruhnya dikosongkan. Seperti keinginan Palestina. Muslim Palestina dan perintah dari PBB. Ya. Kita khawatir akan terjadi hal-hal yang kita membayangkannya saja sangat menyedihkan gitu. Mudah-mudahan itu Tapi tidak terjadi. optimisme saya ingin melihat dari bagaimana lembaga rujukan keagamaan Palestina ini mampu berunding dengan pihak Israel dan kemudian bisa menarik metal detektor. Jadi kita tentu masih ada harapan, Mas. Saya kira memang saat ini ada terjadi vakum ya, vakum katakanlah governance di tanah Yerusalem secara keseluruhan, baik Yerusalem Timur maupun Yerusalem Barat, karena masih perebutan. Pemerintah Mahmud Abbas yang ada di Ramallah juga tidak bisa mengcover itu karena masih dikuasai, misalnya di Gaza ada landlord, warlord yang masih sangat radikal dan menguasai pemerintah. Nah, disitulah sebenarnya posisi lembaga rujukan keagamaan, semacam IFTA ya, Darul IFTA, yakni kelompok atau otoritas keagamaan yang mengelola Yerusalem, yang mengelola Masjidil Aqsa itulah yang bersuara. Tetapi prosesnya kan tetap saja melewati negara yang sah, yakni dia menelpon Raja Abdullah, lalu Raja Abdullah melakukan telepon yang pada Netanyahu. Dan disitulah sebenarnya apa yang ingin saya gambarkan adalah bahwa harus ada manajemen Al-Aqsa atau katakanlah manajemen Yerusalem secara menyeluruh. Dan harapan seperti ini kan tidak bisa terjadi kalau tidak ada komunikasi, duduk berunding. Apa sih Pak Ali yang bisa membuat Israel mau berunding? Menurut Anda apa? Dengan begitu banyaknya faksi sendiri di Israel. Harus dipaksa. Harus dipaksa, PBB harus memaksa. Sebetulnya PBB ini ada yang langkah PBB mengatakan bahwa hari Jumat adalah deadline, itu bagus. Tapi saya tidak mendengar kecaman. Padahal ini adalah pelanggaran HAM berat bahkan. Tidak ada Anda berdua kecaman. melihat mengapa PBB tidak mengeluarkan kecaman seperti ini? Belum ada pressure atau katakanlah tekanan dari pihak negara Islam khususnya ya, yang secara utuh melakukan pressure terhadap PBB dan melihat kenyataan perkembangan sekarang ini. Jadi bahwa semakin banyaknya orang yang negara yang mengakui Palestina sebagai negara, pengakuan kedaulatan, setengah kedaulatan di PBB dengan state non-member tadi itu sebenarnya sudah cukup menjadi isyarat bahwa kemerdekaan Palestina yang melalui perundingan itu betul-betul sudah harus diambil. Kalau kita lihat petanya di PBB sepertinya tinggal 1-2 negara gitu. Karena Perancis saja misalnya sudah mulai mendukung. Jadi kalau mau, tadi yang saya sampaikan ke juru bicara Kemlu, kalau mau ini momentum yang paling tepat. Perancis sudah mulai mendukung, jadi hanya tinggal mungkin saya sebut saja Amerika Serikat. Karena kita tahu Donald Trump ini sekarang mengusung one state solution. Itu mungkin masalahnya di situ. Tapi kalau rame-rame dikepung oleh seluruh anggota PBB lainnya, atau sebagian besar anggota PBB lainnya, saya rasa itu bisa terjadi. Nah, di sini sebenarnya sedikit Pak Ali ya, mengapa negara-negara Islam ada di PBB dan lain-lain itu kok nggak kurang kompak sih sehingga tidak membuat ini menjadi pressure yang baik sehingga Dewan Keamanan PBB dengan hak veto Amerika Serikat dan lain-lain juga tidak bisa apa-apa. Saya kira memang harus diakui organisasi negara Islam yang sekarang baik tergabung dalam OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam, maupun tergabung dalam Liga Arab, negara Arab khususnya, atau negara regional seperti ASEAN, Asia Selatan dan sebagainya. Itu seperti tersandra dengan berbagai problem domestiknya, khususnya masalah-masalah ekonomi, investasi, dan di Arab sendiri problem domestik tentang demokratisasi yang belum selesai. Nah, itulah yang menjadikan agenda-agenda kebijakan luar negeri dalam konteks mendorong perdamaian dan kemerdekaan Palestina itu tidak tumbuh.
Nah, RI sebenarnya mempunyai leverage yang lebih besar untuk menjadikan dia mempunyai legitimasi yang take lead, kita demokratis, ekonomi tidak begitu masalah. Saat ini kita didorong untuk memberi perhatian pada kebijakan-kebijakan masalah Islam dan agama, misalnya saatnya sebenarnya Pak Jokowi dan Kemenlu itu menunjukkan yang lebih, misalnya saja mungkin terdiri dari civil society, pemerintah maupun anggota parlemen, buatlah kaukus atau katakanlah komite perdamaian Palestina, misalnya saja, kemerdekaan Palestina. Itu kan sangat produktif untuk bisa mendorong kita menunjukkan peran yang lebih maju. Baik, Pak Ali, kita terbatas waktu. Mufti Hafidz juga terima kasih banyak sudah hadir. Kita sambung lagi lain waktu perbincangan ini sambil melihat eskalasi di Yerusalem yang kita harapkan terus menurun dan damai besok di sholat Jumat.